untuk lebih mengenalmu. Ini kerinduanku untuk lebih mengenalmu. Hai FLC Family, Happy Sunday. Selamat datang di online service Forward Living Church. Minggu ini kita memasuki minggu kedua di bulan Desember. Kalau kita lihat ke belakang, wow, sungguh luar biasa penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, amin. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan yang kita hadapi sepanjang tahun ini. Tapi berikan apresiasi kepada diri Anda sendiri yang tetap bertahan dan gak menyerah dalam melewati tahun ini. Sebab kita tahu segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Saat ini mari siapkan hati saudara, kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah. Shalom jemaat FLC, selamat hari Minggu. Mari kita beribadah bersama. Siapkan hati dan pikiranmu. Mari kita naikkan syukur bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari dengan antusias sama-sama kita menaikkan pujian ini. Katakan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Musik menyembah Tuhan, haleluya. Mari saudara,
Angkat pujianmu. Sama-sama kita mau katakan, kami bersyukur Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan selamanya, selamanya, selamanya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami boleh ada di akhir tahun ini Tuhan, di bulan yang baru, di bulan Desember ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu di setiap kehidupan kami sepanjang tahun ini Tuhan, yang kami rasakan. Walaupun kami di dalam kesesakan, walaupun kami di tengah-tengah kesulitan, bahkan di sekitar kami banyak Tuhan sakit penyakit yang kami gak tahu, virus-virus yang gak kelihatan. Tapi sampai saat ini Tuhan, kami boleh rasakan setiap kasih setia-Mu, setiap perlindungan-Mu Tuhan, yang selalu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ku berdiam di dalam perlindungan Maha Tinggi, di dalam naungan-Mu. Ku berkata bahwa Engkau tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Engkau yang ku percaya, sungguh Engkau yang lepaskan hidupku dari penyakit sampar, dari jerat yang membelenggu. Dengan kepak sayap Kau menudungiku, Engkau perlindunganku, kesetiaan-Mu perisai hidupku. Mari dengan iman-Mu saudara, kita mau katakan, Tuhan kami mau berdiam Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku berdiam di dalam perlindungan Maha Tinggi, di dalam naungan-Mu. Ku berkata bahwa Engkau tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Engkau yang ku percaya, sungguh Engkau yang lepaskan hidupku dari penyakit sampar, dari jerat yang membelenggu. Dengan kepak sayap Kau menudungiku, Engkau perlindunganku, kesetiaan-Mu perisai hidupku. Kami tidak akan takut Tuhan, sebab Engkau berserta dengan kami Tuhan. Sama-sama katakan, ku tak takut berjalan dalam kegelapan dan penyakit yang menular,
Sebab imanku tak akan pernah goyah, karena ku percaya kuasa-Mu. Benar Tuhan, ku tak takut berjalan dalam kegelapan dan penyakit yang menular. Sebab imanku tak akan pernah goyah, karena ku percaya kuasa-Mu. Karena ku percaya kuasa-Mu. Sungguh Engkau yang lepaskan hidupku dari penyakit sampar, dari jerat yang membelenggu. Dengan kepak sayap Kau menudungiku, Engkau perlindunganku, kesetiaan-Mu perisai hidupku. Sungguh Engkau Tuhan, sungguh Engkau yang lepaskan hidupku dari penyakit sampar, dari jerat yang membelenggu. Dengan kepak sayap Kau menudungiku, Engkau perlindunganku, kesetiaan-Mu perisai hidupku. Engkau perlindunganku, kesetiaan-Mu perisai hidupku. Kami percaya kuasa-Mu nyata Tuhan. Angkat suara-Mu saudara, katakan Tuhan terima kasih untuk perlindungan-Mu yang luar biasa. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau kota benteng kami Bapa. Tiada yang seperti-Mu Allah. Kami mau menyembah-Mu, Allah yang kudus, Allah yang besar, luar biasa. Kau segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih buat anugerah-Mu sepanjang hidup kami. Mari naikkan pujian bagi Allah yang kudus, biar segala hormat bagi nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sungguh hanya Engkau Tuhan, perisai kami, firman kami, pelita bagi kaki kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari saudara, dengan imanmu, dengan hati yang sungguh bagi Tuhan, kita mau sama-sama katakan, Tuhan, sungguh hanya Engkau Tuhan. Sungguh hanya Engkau Tuhan. Sungguh Engkau yang lepaskan hidupku dari penyakit sampar, dari jerat yang membelenggu. Dengan kepak sayap Kau menudungiku, Engkau perlindunganku, kesetiaan-Mu perisai hidupku.
Saat ini kami datang merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami datang mengangkat tangan kami. Kami tahu ketika kami mengangkat tangan kami, Tuhan turun tangan atas kehidupan kami. Kami membawa Tuhan untuk persiapan Christmas celebration di FLC pada tanggal 19 nanti. Setiap persiapan apapun yang sudah kami lakukan, biarlah Tuhan yang menyempurnakannya. Biarlah Natal tahun ini Tuhan menjadi momen bagi kami untuk Tuhan lahir di hati kami Tuhan. Nggak sekedar kami melewati seperti tahun-tahun sebelumnya Tuhan, gak sekedar cuman jadi kebiasaan, tapi percaya ada sesuatu yang baik yang boleh kami terima di Natal tahun ini. Terima kasih Tuhan, kami juga membawa seluruh kehidupan kami semua di FLC Tuhan, seluruh kehidupan jemaat Tuhan, volunteers, leader Tuhan. Apapun musim kehidupan yang saat ini mungkin sedang kami jalani, yang harus kami lewati Tuhan, biarlah kami terus mengandalkan Tuhan. Kami terus menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami membawa setiap doa-doa kami di dalam tangan-Mu. Kami percaya yang terbaik Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, saya juga mau mengingatkan nih untuk saudara yang sudah melakukan registrasi dalam FLC Christmas Celebration yang akan diadakan pada tanggal 19 Desember pukul 6 sore di Neo Soho Capital, lantai 29. Jangan lupa untuk siapkan QR Code Anda dan datang lebih awal untuk merayakan Natal bersama-sama. Saya juga mau mengajak Anda untuk tertanam di dalam passion di komunitas di tempat ini. Kita butuh orang lain, kita butuh teman-teman seiman untuk menguatkan, menegur, bahkan membangun setiap kehidupan kita. Mari sama-sama bertumbuh di dalam komunitas. Daftarkan diri Anda melalui link tree pada bio Instagram FLC. Saat ini siapkan hati dan pikiran kita, siapkan juga catatan saudara, sama-sama kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pasti memberkati setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya sampai hari ini Tuhan masih campur tangan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, dengan keadaan yang sangat baik. Dan kami percaya ini semua karena kasih Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kami berdoa di saat ini, kami akan sama-sama mendengarkan, merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini akan menjadi firman yang hidup dalam setiap kehidupan kami. Dan Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran di saat ini. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah firman yang hidup, yang bisa disampaikan dan tertanam dalam setiap hati jemaat Tuhan yang menyaksikan online service di saat ini, sehingga setelah menyaksikan ibadah dan mengikuti ibadah online service, biarlah setiap jemaat dan kami semua kembali menemukan kekuatan di dalam Tuhan, bahkan hidup selalu dalam pengharapan hanya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Salam sejahtera buat kita semua yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan online Sunday service. Saya percaya hari ini Tuhan tidak pernah berhenti bertindak dalam kehidupan kita umat yang percaya, bahkan menolong, menyertai kehidupan kita sampai hari ini. Saya berterima kasih kepada Pastor Joshua Supit dan Ibu Gembala Alena yang sudah memberikan saya kesempatan lagi untuk bisa berbicara, menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi jemaat Tuhan saat ini. Nah saudara, sepanjang bulan Desember, gereja kami Forward Living Church mengambil sebuah tema, yaitu bicara tentang bridge atau jembatan. Jika kita lihat secara fisik, sederhananya jembatan itu berfungsi sebagai penghubung untuk menyatukan dua wilayah yang terpisah. Sehingga dengan adanya jembatan,
apa yang terpisah bisa menyatu dan bisa diakses oleh banyak orang. Mungkin kita sudah pernah mendengar, bahkan mungkin kita sudah pernah melewati jembatan ini. Salah satu jembatan terpanjang di Indonesia, yaitu jembatan Suramadu, yang menghubungkan dua wilayah antara Selat Madura dan Pulau Jawa. Nah, jembatan ini cukup panjang, saudara. Panjangnya sekitar 5 km, 5.400-an meter, dan lebar sekitar 30 meter. Dan ada begitu banyak, kita bisa bayangkan setiap hari kendaraan yang melewati jembatan ini. Dan saya yakin dengan adanya jembatan ini, orang lebih mempermudah banyak orang untuk mereka bisa bepergian ke area, ke daerah yang ingin mereka tuju. Gambaran ini menunjukkan bahwa pentingnya sebuah jembatan dalam setiap kehidupan kita. Kita bisa menjadi sarana Tuhan untuk orang bisa percaya dan mengenal Kristus. Lewat kita, orang bisa menemukan lagi pengharapan di dalam Tuhan. Karena itu Alkitab sudah menjelaskan secara spesifik bagaimana kehidupan Yesus ketika dia melayani. Dan teladan Kristus itulah yang harusnya menjadi spirit kita dan dasar kita untuk menjadi jembatan juga bagi kehidupan untuk melayani sesama kita. Dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 21 firman Tuhan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Teladan Kristus harus melekat dalam setiap panggilan kehidupan kita. Karena ketika kita membuka akses untuk kehidupan orang lain, maka kita harus siap untuk menampung beban. Kita harus siap diterpa angin bahkan badai kehidupan kita. Dan bahkan terkadang kita harus rela melepaskan apa yang menjadi pride kita, apa yang menjadi hal-hal yang berharga untuk kepentingan orang lain. Jadi saudara, kita harus bersyukur kalau hari ini ada orang yang memperhatikan hidup kita. Kita harus bersyukur kalau hari ini ada teman-teman atau sahabat yang peduli dengan kita, yang nanyain kita. Pemimpin-pemimpin rohani yang masih peduli dengan pertumbuhan rohani kita. Kita harus bersyukur ada orang-orang yang mau terlibat di hidup kita dan mau peduli dengan kehidupan kita. Itu berarti Tuhan mau juga kita diproses. Tuhan mau juga kita hidup menjadi jembatan buat orang lain. Sehingga orang lain juga bisa mengalami kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi ini sebagai tongkat estafet, di mana kebenaran Tuhan tidak boleh terputus. Bahkan penginjilan, bahkan Injil Kristus tidak boleh berhenti sampai di satu titik. Tapi dia harus terus berjalan sampai dunia ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Jadi penting bagi kita untuk kita bangun jembatan-jembatan yang baru dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan melayani, dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita. Lewat kehidupan kita biarlah orang bisa mengenal Tuhan, mengenal kebaikan Tuhan. Lewat setiap apa yang menjadi nilai-nilai di dalam kehidupan kita. Kristus adalah role model. Dia menjadi teladan buat kita. Dia melepaskan tahta kemuliaannya untuk kita manusia, untuk menjadi jembatan antara kita dengan Allah, agar hubungan kita mengalami pemulihan dan kita menikmati kasih karunia yang dari Allah. Dalam kitab Markus 10 ayat 45 firman Tuhan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan di Filipi 2 ayat 8-11. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama.
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saya mengajak saudara untuk merenungi, jika Yesus tidak mengambil bagian penting ini, maka kita tidak akan mungkin ada hari ini. Tidak mungkin kita bisa menikmati berkat Tuhan. Tidak mungkin kita bisa bekerja, bahkan kita bisa ada bersama-sama dengan keluarga yang kita cintai hari ini. Kita ada karena Tuhan peduli dengan hidup kita. Katakan sekali lagi, kita ada karena Tuhan peduli dengan kehidupan kita. Tuhan gak pernah bilang I don't care, but He cares for you. Tuhan selalu peduli dengan hidupmu. Karena itu, untuk kita bisa menjadi jembatan bagi kehidupan orang lain, seperti yang Yesus lakukan, maka ada dua hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, untuk kita bisa menjadi jembatan dalam kehidupan orang lain, yang pertama kita harus punya rasa peduli. Katakan rasa peduli. Rasa peduli. Peduli adalah nilai dasar budaya kasih dan sikap yang proaktif untuk peka melihat kehidupan di sekitar kita. Bahkan terkadang sikap peduli bisa membawa kita pada sebuah keadaan yang bisa mengancam kenyamanan kita, saudara. Dan bukan hanya itu saja, kita dipaksa dalam arti kita memaksakan diri kita untuk melakukan sesuatu yang mungkin bukan menjadi kebiasaan kita atau bukan menjadi keinginan kita. Gak mudah, saudara, untuk kita melakukan sesuatu yang bukan menjadi kebiasaan kita, apalagi yang bukan menjadi kultur budaya kita. Namun di dalam Tuhan, kita harus bergerak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan tentunya. Bukan atas apa yang kita inginkan, bukan atas apa yang menjadi kenyamanan kita. Karena justru itulah Yesus turun ke dunia. Dia mengambil bagian untuk dia meletakkan tahta sebagai raja dan menjadi manusia. Yesus melepaskan kenyamanannya untuk dia bisa menjadi manusia dan berkorban, menderita di atas kayu salib. Di firman Tuhan Roma 15 ayat 1, firman Tuhan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Sekali lagi saya bacakan di Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan untuk membangunnya. Ini bicara tentang satu nilai hidup kita sebagai pengikut Kristus. Kepedulian kita bertujuan bukan untuk diri kita, tapi untuk membangun kehidupan orang lain. Untuk bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Membangun kehidupan orang lain untuk bisa menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Bukan untuk melemahkan. Bukan kita hidup sibuk menjudge kehidupan orang lain. Berpikir negatif tentang kehidupan orang lain. Apapun profesi kita, kita harus punya rasa peduli, saudara. Katakan dalam hati kita, saya mau peduli. Saya mau peduli. Mulai hari ini kita harus take action. Mulai hari ini kita harus ambil tindakan. Jika ada keluarga kita, sahabat kita, orang terdekat kita, siapapun itu yang membutuhkan pertolongan, bantu mereka. Bahkan jika ada rekan-rekan kerja, bahkan dalam area pelayanan kita. Ada teman-teman yang mungkin sedang kebingungan, sedang merosot dalam iman dan kerohaniannya. Maka kita harus hadir buat mereka. Inilah kesempatan hidup kita menjadi jembatan kebenaran buat orang lain. Agar supaya orang bisa melihat secara langsung bahwa teladan Kristus itu hidup dalam setiap kehidupan kita orang yang percaya.
Dan mereka pun akan percaya dan akan membangun jembatan yang baru untuk kehidupan orang lain. Kalau Tuhan mau peduli dengan kita, maka kita pun harus peduli dengan kehidupan orang lain. Di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 firman Tuhan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah." Rasa peduli membuat kita bisa menjangkau hidup orang lain. Yang percaya katakan amin. Amin. Karena kasih itu harus dibuktikan lewat tindakan, saudara. Bukan hanya sekedar kasihan dengan kehidupan orang lain. Karena Tuhan tidak mencari orang yang pintar, orang yang hebat. Tuhan tidak mencari orang yang perfect. Tapi Dia mencari orang yang mau taat dan mau belajar diproses sesuai dengan arahannya Tuhan. Nah, saya ingin share sebuah kisah. Pada tanggal 5 Februari tahun 1837 di Northfield, Massachusetts, lahirlah seorang yang bernama Dwight Lyman Moody. Seorang misionaris pelayan sekolah minggu yang hidupnya dipakai Tuhan luar biasa. Di usianya yang masih kecil, 4 tahun, Dwight Lyman ini harus kehilangan bapaknya. Sehingga karena ada banyak saudara-saudaranya, dia harus putus sekolah. Bahkan di sana dikatakan bahwa Dwight Lyman ini tidak sampai selesai SD, saudara. Karena dia harus bekerja membantu kehidupan keluarganya sebagai penggembala sapi. Setelah itu dia bekerja lagi sebagai tukang sepatu, penjual sepatu. Nah, singkat cerita, Dwight Lyman ini ada dalam kehidupan pelayanan, dan satu momen dia ditawari untuk menjadi seorang pengajar, seorang guru. Dan Dwight ini merasa tidak kompeten, sehingga dia menolak untuk ngajar. Gimana mau ngajar, saya aja lulusan SD gitu. Nggak lulus juga, hanya sampai sekolah dasar tapi nggak lulus juga. Jadi Dwight Lyman ini dia merasa dia nggak punya kapasitas. Namun dia mengambil bagian untuk melayani secara door to door, saudara. Door to door, melayani sampai di suatu saat banyak orang yang mengalami pertobatan lewat pelayanan Dwight Lyman ini. Dan sebuah organisasi The Young Men's Christian Association akhirnya menunjuk Dwight Lyman ini menjadi seorang misionaris yang dipakai Tuhan yang luar biasa. Dan tahun 1879 Dwight Lyman membangun kota kecilnya. Dia mendirikan sekolah-sekolah. Bahkan Dwight Lyman ini dia membangun sebuah institut Alkitab yang diberi nama Institut Alkitab Moody. Nah, saudara, kita bisa melihat latar belakang kehidupan seseorang tidak mempengaruhi bagaimana cara Tuhan bekerja dalam kehidupan seseorang, termasuk kita. Kita mungkin ngerasa kita nggak punya kompetensi, kita nggak bisa ngomong, kita nggak punya pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi seperti kisah Dwight Lyman ini, saya percaya kalau Tuhan proses dia dari masa kecilnya, seorang yang hanya putus sekolah, hanya di sekolah dasar, dan dia bisa dipakai Tuhan membangun sekolah-sekolah, bahkan Institut Alkitab, saudara. Ini beyond imagination, saudara. Ini di luar batas imajinasi kita. Bagaimana seorang yang gak lulus SD bisa membangun Institut Alkitab, saudara. Bahkan kehidupannya bisa mengubahkan banyak orang. Nah, saudara, kalau bukan Tuhan yang bekerja, maka ini Dwight Lyman ini tidak akan menjadi siapa-siapa. Dan saya percaya karena hatinya ingin mau melayani Tuhan dengan sungguh, menjadi jembatan pertobatan terjadi tuh. Dalam sejarah kisah hidupnya ada banyak orang yang bertobat. Dan saya yakin jika Dwight Lyman dipakai Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa dalam pertobatan, kita juga bisa dipakai Tuhan untuk menjadi sarana, perpanjangan tangan Tuhan, menjadi jembatan untuk membawa orang dalam pertobatan. Nah, saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita harus percaya itu.
selama kita mau meletakkan hati dan pikiran kita mau dipakai Tuhan sebagai alat jembatan bagi Tuhan, Tuhan pasti menunjukkan kuasa-Nya. Beyond your imagination, di luar akal pikiran kita. Jadi poin yang pertama, untuk kita bisa menjadi jembatan bagi orang lain, kita harus memiliki rasa peduli. Poin yang kedua, agar hidup kita bisa menjadi jembatan buat kehidupan orang lain, adalah kita harus belajar untuk mau melepaskan. Tidak mudah buat kita untuk melepaskan sesuatu yang mungkin menjadi hak kita. Karena sifat dasar kita manusia, kita pasti akan melindungi, mempertahankan apa yang menjadi hak kita, dan berusaha supaya jangan ada orang yang mengganggu kenyamanan kita. Nah, poin yang kedua ini bicara tentang karakter, saudara. Yaitu bicara tentang kerendahan hati. 1 Samuel 18 ayat 3-4. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Saya begitu terkesan dengan apa yang dilakukan Yonatan, saudara. Karena tidak mudah untuk seorang anak raja mau melepaskan baju kebesarannya untuk dikasih ke seorang anak remaja yang baru dia kenal. Daud adalah seorang pengembala domba, sedangkan Yonatan adalah seorang putra raja atau pangeran Yonatan yang punya peralatan yang lengkap. Sementara Daud hanya mengandalkan harpa dan ketapel, saudara. Yonatan lahir dan besar di lingkungan raja. Sedangkan Daud hanya lahir di kota kecil Bethlehem dan terbiasa dengan mengembalakan domba. Yonatan pewaris tahta, sedangkan Daud hanya seorang anak bungsu yang diurapi raja ketika dia berusia dewasa. Nah, ini kita lihat perbedaannya, bahwa kenapa Yonatan begitu mengasihi Daud. Kenapa Yonatan begitu percaya sama Daud, bahkan dia rela melepaskan apa yang menjadi baju kebanggaannya, baju perangnya. Dan kita yakin itu baju terbaiknya untuk diberikan kepada Daud. Nah, dari kehidupan Yonatan ini saya mengajak kita juga untuk belajar bahwa orang yang mengasihi sesama adalah orang yang mau rela melepaskan kenyamanannya, penghargaannya, dan mau rendah hati. Mau melihat orang lain juga mengalami kemenangan dalam kehidupan mereka. Ketulusan hati Yonatan tidak sampai di situ, saudara. Bahkan ketika Saul ingin membunuhnya, Yonatan rela untuk berkorban menemui Saul. Kalau kita baca nanti di rumah di 1 Samuel 19, di situ Yonatan berbicara kepada ayahnya Saul. Dan pada akhirnya Saul mengurungkan niatnya untuk membunuh Daud. Kalau kita lihat, Yonatan sebenarnya bisa saja sifat kemanusiawiannya. Dia merasa terancam dong. Wah, saya pewaris tahta kok sekarang Daud yang dipuji-puji. Daud yang dipuja-puja. Daud yang dibilang yang terbaik. Secara pribadi, Yonatan bisa saja dia merasa nggak nyaman karena saya anak raja kok saya pewaris tahta. Saya punya hak untuk mempertahankan apa yang menjadi hak saya. Dan saya bisa menunjukkan bahwa saya yang terbaik. Tapi kenapa dia berjuang untuk seorang Daud? Kalau bukan kasih Kristus yang ada dalam kehidupannya, maka Yonatan tidak mungkin melakukan hal ini. Nah, jika kita mau hidup menjadi jembatan, maka kita harus punya karakter seperti Yonatan, saudara. Seorang anak raja yang bahkan seorang pemimpin yang calon kuat istilahnya ya, menggantikan Raja Saul. Namun karena Yonatan takut akan Tuhan dan beriman, Yonatan mau peduli sehingga dia tidak ragu untuk melepaskan haknya demi Daud, demi orang lain, demi kepentingan yang lebih besar. Jadi poin penting dalam kehidupan kita. Kita harus belajar melihat kepentingan yang lebih besar dari kepentingan kita jika kita ingin menjadi jembatan buat kehidupan orang lain. Di Yesaya 41 ayat 13 firman Tuhan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah
yang menolong engkau. Tentunya dalam kehidupan kita akan selalu mengalami yang namanya proses, tantangan kehidupan. Bahkan mungkin saja hari ini kita berpikir bahwa untuk diri saya aja lagi sulit. Gimana saya mau memperhatikan orang lain? Gimana saya mau peduli dengan orang lain? Untuk hidup saya aja lagi sulit. Di masa pandemi ini banyak hal yang merubah kehidupan kita. Banyak kesulitan-kesulitan. Tapi kita harus percaya bahwa sampai hari ini kalau saya dan saudara masih ada, itu berarti ada rencana Tuhan. Itu berarti Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menjadi pribadi yang kuat, untuk menjadi pribadi yang dipakai Tuhan lebih luar biasa sebagai alatnya, menjadi jembatan buat banyak orang, menjadi berkat buat banyak orang. Jangan pernah melihat diri kita saat ini bahwa saya lagi kekurangan, saya nggak punya kapasitas, saya nggak bisa apa-apa, saya terbatas. Kita harus percaya Tuhan adalah Allah yang tidak terbatas, saudara. Dia mampu melakukan segala sesuatu seperti yang saya katakan tadi, di luar batas pikiran kita manusia, di luar kemampuan kita. Jadi saat ini lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita untuk terus memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Seperti yang dikatakan di Yesaya 40 ayat 8, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Itu berarti kita bisa ngalamin fase-fase di kehidupan kita. Kita bisa ngalamin pergumulan-pergumulan di kehidupan kita. Tapi kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan, firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Setiap janjinya pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Jadi di hari ini ada dua hal yang penting yang kita belajar. Bagaimana agar supaya hidup kita bisa menjadi jembatan buat orang lain. Yaitu yang pertama, kita harus belajar untuk mau punya rasa peduli di kehidupan orang lain. Dan yang kedua, bagaimana hidup kita bisa menjadi jembatan buat orang lain, yaitu kita harus belajar melepaskan. Kita harus belajar rendah hati untuk kepentingan yang lebih besar lagi, yaitu untuk kepentingan ilahi. Supaya setiap orang bisa melihat bahwa karya Tuhan bisa bekerja dalam setiap kehidupan kita, umatnya yang percaya, termasuk saudara yang menyaksikan online service ini. Saya berdoa saudara hari ini hidup di dalam kemenangan. Saudara hari ini menerima kekuatan yang baru, sehingga saudara ketika keluar dari rumah, kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Kita bisa menjadi jembatan melayani buat orang lain. Buat kita yang melayani hari ini, jangan pernah putus asa. Jangan pernah kehilangan spirit kita untuk melayani. Jangan pernah kehilangan keraguan kita untuk terus ada dalam kehidupan pelayanan, untuk melayani jiwa-jiwa yang Tuhan titipkan di kehidupan kita. Karena itu adalah hal yang berharga di kehidupan kita, yang Tuhan titipkan untuk kita lakukan dalam setiap kehidupan kita, umat yang percaya. Yang terakhir, firman Tuhan di Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sekali lagi kita bacakan sama-sama dengan keras. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya percaya kita semua hari ini dikuatkan, menerima visi yang baru lagi dari Tuhan, untuk kita mau bergerak lebih aktif lagi, untuk melayani Tuhan, untuk mengikuti teladan Kristus dalam setiap kehidupan kita, dan bisa menjadi jembatan buat banyak orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima di saat ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja sepanjang firman-Mu disampaikan. Dan kami menerima visi yang baru untuk kami terus memiliki keyakinan. Dan kami terus berpegang pada kebenaran firman-Mu. Untuk kami mau mulai saat ini, kami mau menjadi jembatan dalam kehidupan orang
lain Tuhan. Kami ingin mau melayani Tuhan, lebih lagi mengasihi Tuhan. Dan kami ingin mau Tuhan supaya Tuhan memproses hidup kami agar supaya kehidupan kami bisa menjadi firman yang hidup. Dan setiap orang yang ada di kehidupan kami, mereka bisa melihat Yesus ada dalam kehidupan kami dan mereka juga bisa turut dan percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah dalam kehidupan setiap orang percaya. Terima kasih Tuhan, hamba percaya firman-Mu hari ini tidak berlalu dengan sia-sia dan ini akan terus menjadi kekuatan bahkan menjadi penuntun dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan yang melampaui segala akal akan senantiasa menuntun dan menerangi setiap kehidupan kita, setiap kehidupan keluarga kita, setiap pekerjaan kita, setiap usaha kita, dan apapun yang menjadi bagian di dalam kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Lepaskan hidupku dari penyakit sampah, dari jerat yang membelenggu. Dengan kepaksa ya kau menudungiku, Engkau perlindunganku, kesetiaan-Mu perisai hidupku. Sungguh Engkau yang lepaskan hidupku dari penyakit sampar, dari jerat yang membelenggu. Dengan kepaksa ya kau